Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, sarana edukasi, dan saluran diskusi yang selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Anies Baswedan akan sulit jadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan ulasan-ulasan menarik yang tentu akan menghebohkan. Anies Baswedan akan sulit dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ungkapan ini sangat patut kami tuliskan melihat dinamika peta politik dan show politik nasional yang semakin mencair. Lalu kita sudah dapat menganalisis kekuatan dan kemampuan gempur masing-masing kubu dalam kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Peta politik yang dimaksud adalah ketika Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanah Nasional, Partai Bulan Bintang sudah berkumpul dan menyatakan diri bagian dari koalisi pendukung sekaligus penerus program pembangunan Presiden Joko Widodo, maka sudah dapat dipastikan koalisi ini memiliki kekuatan dan kemampuan gempur yang sangat luar biasa. Koalisi ini akan menerima mandat sekaligus warisan basis suara Presiden Joko Widodo yang sampai akhir-akhir masa jabatannya ini masih mendapat dukungan 75% sesuai hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, apalagi ketika desas-desus koalisi besar ini akan mencalonkan pasangan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Lalu ketika kita melihat kemampuan dan ketangguhan partai-partai politik yang menamakan diri Koalisi Perubahan dan Persatuan pengusung calon Presiden Anies Rashid Baswedan, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dalam kenyataannya dinamika politik kekinian, para simpatisan Partai Nasdem sebagian besar adalah pendukung fanatik Presiden Joko Widodo. Jujur, jika harus memilih, maka mereka lebih nyaman berada dalam barisan Presiden Joko Widodo daripada dalam barisan Anies Rashid Baswedan. Apalagi bagi para simpatisan Partai Nasdem yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga para simpatisan Partai Nasdem yang berada di Indonesia bagian tengah seperti Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, juga Partai Nasdem yang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Di sisi lain, linier internal Partai Nasdem sepertinya sedang tidak baik-baik saja ketika kita melihat tokoh-tokoh penting Partai Nasdem itu satu-satu menyatakan mengundurkan diri dari Partai Nasdem ketika Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, menyatakan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Hal yang sama terjadi dalam internal Partai Demokrat. Catatan dinamika siklus politik nasional telah menguraikan potensi Partai Demokrat hanya dapat meraih suara partai dalam pemilihan umum tahun 2024 kurang dari 5%. Hal ini bisa terjadi karena kepemimpinan AHY dianggap tidak mencerminkan visi dan misi Partai Demokrat sesungguhnya. Telah terjadi konsolidasi kepemimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat berbasiskan kebutuhan pragmatis. Banyak tokoh-tokoh sentral Partai Demokrat pada tingkat nasional dan daerah yang memiliki basis dukungan besar mengundurkan diri dari Partai Demokrat.
apalagi setelah bebasnya Anas Urbaningrum, mantan ketua DPP Partai Demokrat, dari penjara, maka dinamika dan dilematika dalam kubu Partai Demokrat akan tetap menggelora, panas tidak karu-karuan, sekaligus berpotensi memusingkan kepala calon presiden mereka, Anies Rashid Baswedan. Lalu kita harus mengakui, satu-satunya partai politik yang solid dan utuh mendukung pencalonan Anies Rashid Baswedan adalah Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi menjadi pertanyaan kita, sampai di mana kemampuan Partai Keadilan Sejahtera ini? Bakal pengusung calon presiden yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan perolehan kursi di DPR lebih dari 20%, PDIP sudah dapat mengusung calon presidennya sendiri. Sayang sekali, sebagai partai yang berkuasa selama 2 periode, PDIP makin kesini semakin menutup diri dan bersembunyi di bilik demokrasi tertutup. Masih menyembah paradigma historis sebagai landasan kebijakan tanpa pertimbangan perkembangan dinamika global, dan terlalu percaya diri pada tatanan elit sehingga menghilangkan selera rakyat yang selama ini dekat dengan PDIP. Keangkuhan PDIP itu sangat terasa ketika Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah babak final sepak bola Piala Dunia U20 selama 3 tahun dengan menghabiskan banyak anggaran. Begitu mudah PDIP menolak acara itu cuman karena kehadiran tim nasional Israel sebagai salah satu tim final. Hal ini sudah sangat merusak citra PDIP. Faktanya, survei Lembaga Survei Indonesia terbaru, tingkat ketertarikan publik kepada PDIP menurun. Popularitas Ganjar Pranowo menjadi redup, dan publik akan melihat bagaimana nasib PDIP tanpa sosok Presiden Joko Widodo. Dan kita harus jujur berkata, siapapun yang ingin terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia harus mengikuti rekam jejak Presiden Joko Widodo, harus seirama, sejalan, dan sekomando Presiden Joko Widodo. Dan siapapun yang ingin terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti adalah dia yang akan melanjutkan program-program pembangunan Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian adanya, maka akan sulit bagi Anies Rashid Baswedan dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti.